Jalan Tengah oleh Nyoto Raharjo. Ketika Buddha pertama kali mulai pencarian batinnya, ia melakukan banyak mati raga. Ia duduk bermeditasi di bawah pohon. Pada suatu hari, dua orang pemain musik lewat dekat pohon itu. Yang satu sedang berbicara dengan yang lain. Jangan menyetel senar sitermu terlalu kuat, nanti putus. Jangan juga memasangnya terlalu lembek, nanti tidak dapat berbunyi. Setelah dengan ukuran tengah-tengah. Kata-kata itu sangat kuat menyentuh hati Buddha, sampai mengubah seluruh cara pendekatan hidup batinnya. Ia yakin bahwa kata-kata itu ditujukan kepadanya. Sejak itu, ia berhenti dari mati raganya yang keras dan mulai mengikuti jalan yang mudah dan ringan, yaitu jalan ke Ugahari, keugaharian. Pendekatannya ke arah penerangan batin disebut jalan tengah. Hidup dengan Ugahari berarti berhadapan atau bertatapan dengan hidup dari muka ke muka, menghadapi hidup dengan jelas dan nyata tanpa distraksi atau pengalihan perhatian yang tak perlu. Berarti langsung dan jujur dalam relasi dengan segala hal. Orang ikut kepercayaan untuk tujuan menemukan penerangan batin. Tapi jika salah memilih jalan, malah batin bukan jadi tambah terang, melainkan malah semakin gelap. Dulu saya pun mengalami salah mengambil jalan. Ikut apa yang banyak diikuti oleh orang banyak melalui ritual-ritual ibadah. Berpuasa, tidak makan makanan yang berpantang, menyepi dari keramaian, tak lupa mendengarkan ceramah-ceramah keagamaan, menghafal ayat-ayat suci, dan sebagainya. Yang saya dapatkan justru melambungnya ego saya. Saya jadi merasa paling tahu, paling benar, paling dekat dengan Tuhan dalam tanda kutip, merasa lebih dari orang lain dalam hal spiritual. Dan itu bukan cuma terjadi pada diri saya. Hampir semua orang yang hafal ayat-ayat, rutin mendengarkan ceramah, sibuk dengan ritual-ritual, pantang makan sesuatu yang diperintahkan agama, pasti mengalami hal yang sama. Egonya semakin melambung tinggi, pencerahan batin malah semakin menjauh. Merasa bahwa ajaran yang diikutinya sebagai ajaran yang paling sempurna, pengetahuan sempitnya akibat percaya dogma menjadikannya kerdil, terkurung, cuma tahu seluas dogma, tapi merasa sudah tahu segala hal. Dan yang paling buruk akibat daripada rakus spiritual adalah menyimpang jauh dari tujuan semula, yakni pencerahan batin. Menjadi klinik, merasa bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk astral, nyepi ke gunung-gunung, ke kuburan-kuburan, ke pantai, puasa berlebihan. Akibatnya batin jadi malah konslet, semakin jauh dari kesadaran. Setelah saya sadar telah salah mengikuti jalan atas bimbingan seorang bijak yang nampaknya biasa-biasa saja, penampilannya tidak berbeda dengan orang kebanyakan, sama sekali tidak menunjukkan bahwa beliau adalah seorang spiritualis sejati, berpengetahuan amat luas, bijak dan rendah hati, mulailah saya menjalankan Ugahari. Saya berbaur dengan sembarang orang
tak membedakan apa suku, ras, dan kepercayaan mereka. Mulai membuka diri saya untuk langsung berhadapan dengan hidup secara langsung, menghadapi hidup dengan jelas dan nyata tanpa distraksi-distraksi atau aksi yang dibuat-buat, menjalani hidup di dalam kejujuran apa adanya. Belajar secara langsung dari hidup orang lain, mengamati gerak semesta, menyimpan yang bermanfaat dan menyingkirkan yang tak punya manfaat. Saya terus berusaha belajar dari kesalahan masa lalu saya. Mulai belajar untuk melihat, mendengar, mengevaluasi kehidupan secara nyata dan jujur, tanpa ritual, tanpa melakukan apapun, hanya menjalani hidup apa adanya. Dari situ batin saya semakin hari semakin peka, bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang kurang bermanfaat, mana yang asli dan mana yang palsu. Dan kesimpulannya, tidak ada ajaran apapun di dunia ini yang bisa menghasilkan pencerahan batin jika orang yang mengikuti ajaran itu tidak memiliki hati welas asih. Untuk memupuk welas asih perlu selalu menjaga keseimbangan batin, selalu sadar atau aware, selalu sadar sebelum melakukan segala sesuatu, jujur apa adanya, peka melihat, mendengar, merasakan, dan mengamati gerak semesta, termasuk peka terhadap gerak batin sendiri. Pencerahan batin tidak membutuhkan dalil-dalil dan teori-teori. Tidak dibutuhkan hafal ayat, hanya diri sendiri yang sadar setiap saat yang mampu mendapatkannya. Dengan demikian, apakah saya sudah merasa mendapatkan pencerahan batin? Belum. Perjalanan masih panjang. Tapi dengan terus berusaha untuk selalu memelihara kesadaran, hidup dalam keseimbangan batin yang agung, maka setiap hari adalah pelajaran. Dan pelajaran itu belum akan berakhir selama saya masih berada di alam, di dalam dunia yang penuh samsara ini. Ugahari, itulah esensi daripada jalan tengah. Tidak berat ke kanan dan tidak terhanyut ke kiri. Selalu menjaga keseimbangan, sadar, eling lan waspodo setiap saat. Seperti bunga teratai yang mekar indah di tengah-tengah kubangan lumpur. Keindahannya tampak nyata walaupun di sekitarnya penuh kotoran. Namaste. Oleh Nyoto Raharjo.